Pemerintah Kutai Timur melalui Sekretariat Daerah Irwansyah menyampaikan tanggapan pemerintah daerah atas pemandangan umum PU fraksi-fraksi Dewan terhadap rencana awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kutai Timur 2021-2026. Tanggapan itu disampaikan dalam agenda rapat paripurna ke-9 DPRD Kutai Timur yang dipimpin Ketua DPRD Kutai Timur Joni pada Kamis 22 April 2021. Irwansyah mengawali menyampaikan dengan ucapan terima kasih atas masukan, kritik, dan kesempatan dari fraksi partai di DPRD Kutai Timur terkait rencana awal RPJMD Kutai Timur dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme persidangan Dewan. Mengenai pemandangan umum dari fraksi Golkar yang terkenan dengan ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat yang dipandang perlu mendapatkan perhatian, Irwansyah mengatakan untuk minimalisir terhadap ketergantungan dana transfer pusat ke daerah, maka pemerintah terus berupaya mengidentifikasi serta menggali potensi daerah secara berkelanjutan dan kesinambungan, sehingga mampu menambah sumber-sumber pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat untuk menarik investasi yang besar di Kutai Timur, sehingga dapat memberikan multiplier efek terhadap pertumbuhan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, Irwansyah menyampaikan pandangan pemerintah terhadap fraksi Partai Persatuan Pembangunan PPP. Dikatakannya memperhatikan pandangan umum fraksi PPP, pemerintah daerah sangat berterima kasih dan apresiasi atas masukan yang mengarah pada misi-misi pembangunan dan rencana awal RPJMD Kutai Timur tahun 2001 sampai 2026. Beberapa masukan yang konstruktif dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan telah kami rangkum ke dalam isu strategis pada framework rencana awal RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah merumuskan yang menjadi isu strategis yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam masa pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan. Isu strategis tersebut diuraikan Irwansyah. Pertama, meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kedua, perkembangan agrobisnis, agroindustri, dan agrowisata. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM berkarakter berbasis teknologi. Keempat, meningkatkan infrastruktur. Kelima, tata kelola pemerintahan yang adaptif. Dan keenam, kesiagaan dan mitigasi bencana serta delivery pasca pandemi COVID-19. Pemerintah sependapat dengan pemandangan umum fraksi Persatuan Pembangunan bahwa yang menjadi prioritas dan isu strategis pembangunan pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah sejalan dengan prioritas dan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk pandangan umum, fraksi Partai Demokrat Irwansyah menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan apresiasi atas masukan serta dukungan terhadap rencana awal RPJMD. Masukan yang bersifat konstruktif dan didukung terhadap rencana awal RPJMD Kutai Timur yang diberikan Partai Demokrat merupakan bentuk dukungan untuk mensukseskan pembangunan Kutai Timur sejahtera untuk semua. 4. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi Kebangkitan Indonesia Raya. Pada kesempatan yang baik ini, kami sepakat terhadap pandangan umum fraksi Kebangkitan Indonesia Raya bahwa OPD lebih proaktif. Untuk itu, kata Irwansyah, dirinya menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar segera menunaikan program kegiatan dan subkegiatan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2001-2026 dalam rencana strategi restra perangkat daerah tahun 2001-2026. Hal ini sangat penting mengingat restra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan yang bersifat operasional, memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang bermuara pada tercapainya target indikator kinerja dalam RPJMD. Selanjutnya, terkait perencanaan pembangunan akan menjadi perhatian kita bersama dan akan dilaksanakan lebih cermat sehingga output dari subkegiatan tersebut dapat menghasilkan benefit dan impact bagi masyarakat Kutai Timur. Dari fraksi Partai Nasdem, Irwansyah menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengapresiasi pandangan atas pentingnya keterkaitan dan konsisten antar perencanaan dan penganggaran. Sesuai dengan prinsip pembangunan yang efisien serta tepat sasaran, atas dasar itu pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama dengan DPRD akan lebih memperhatikan azas efisien dan efektif untuk pembangunan. Selain itu, kebijakan lain juga akan difokuskan untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi khusus agrobisnis dan agroindustri.
Sedangkan fraksi PDIP Irwansyah mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersependapat dengan tanggapan fraksi PDIP didukung dengan luas. Wilayah Kutai Timur harus dioptimalkan untuk mendulang pendapatan dalam mendukung keuangan daerah. Dikatakannya pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan menginstruksikan seluruh perangkat daerah dalam sinergitas pembangunan sesuai dengan agenda visi dan misi RPJMD. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang sudah disusun dengan data real dan potensi yang ada dengan menggeser dari ketergantungan dari SDA yang tidak dapat diperbarui yaitu sektor pertambangan dan difokuskan ke pertanian menjadi tumpuan untuk menjadi kemandirian pangan. Irwansyah mengungkapkan Kutai Timur memiliki potensi hutan lindung serta Mars yang mana telah mendapatkan pengakuan dunia. Hal ini disambut dan didorong dalam komitmen rencana pembangunan 5 tahun ke depan, serta selaras dengan program prioritas pembangunan provinsi dan nasional. 7. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi Amanat Keadilan Berkarya. Proyeksi APBD tahun 2021-2026 di dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah memang masih didominasi oleh pendapatan transfer. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya membangun kemandirian fiskal melalui terobosan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, terutama melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah.